Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas, memperbaiki diri, memperbanyak amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, kita ajak para pemirsa untuk napak tilas kehidupan seorang tokoh besar, Nabi besar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya wa Ulul Azmi, nabi yang menjadi panutan, sumber dari semua nabi. Kisah Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa berkaitan dengan Idul Kurban. Nabi Ibrahim adalah sosok teladan, contoh sejati, sebuah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pada jati diri seorang muslim yang sesungguhnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman dari seseorang, dari kalian semua, sehingga aku dan Allah lebih dicintai dan lebih disayangi daripada anak, orang tua, dan kalian menyayangi manusia-manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim adalah teladan bagaimana beliau berkorban, bagaimana beliau menyerahkan diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan terhadap harta yang dimilikinya. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang ayah, yaitu menyerahkan anaknya manakala Allah memintanya. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah meminta, maka ketika itu kita masih ragu untuk menyerahkannya, masih ragu untuk mempersembahkannya, masih ragu untuk menjalankannya, maka kita bukanlah manusia atau mukmin yang sempurna. Ketika kita menjalankan salat, maka disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa salat itu adalah perbuatan atau ibadah yang berat. Meski kita tidak mengeluarkan tenaga, meski kita tidak mengeluarkan harta, meski kita tidak mengeluarkan materi, tetapi di dalam diri kita masih ada rasa berat dan enggan untuk menjalankannya, maka yang demikian ini bukanlah mukmin yang sesungguhnya. Karena itu, Nabi Ibrahim menyerahkan harta yang paling berharga yang dimilikinya adalah sebuah teladan, sebuah contoh, sebuah semangat bagi seorang mukmin yang sesungguhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika mereka diajak untuk berperang, ketika mereka diajak untuk tabarruan, yaitu memberikan sedekah, untuk bergotong royong, sekedar membangun masjid, bergotong royong untuk kemaslahatan umat. Mereka bahkan berlomba-lomba. Kita melihat bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Thalhah, mereka berlomba-lomba memberikan barang yang mereka sayangi untuk kemajuan komunitas, yaitu masyarakat muslim yang aman dan damai. Di hari raya Idul Kurban yang penuh dengan makna pengorbanan ini, jangan kita maknai bahwa ketika kita berkurban adalah sebuah pengorbanan yang nantinya akan merugikan kita. Justru karena kita berkorban maka kita mendekatkan diri kepada Allah.
Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepada mereka dengan cara berlari. Karena itu, semakin kita ikhlas, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, maka insya Allah kehidupan kita dunia dan akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam ibadah kurban, kita mengenal ayat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima, tidak sampai kepada Allah daging atau darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah hati kita yang mendekat kepada Allah. Ketakwaan kita yang membuat kita dekat kepada Allah. Itulah yang diterima oleh Allah. Seberapa besar ketaatan kita dalam bentuk takwa kita kepada Allah. Seberapa besar kita bertujuan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah Allah akan mendekat kepada kita. Begitulah kira-kira para pemirsa yang budiman berkaitan dengan Idul Kurban ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.